Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bilal, dan saya sebagai host di sini akan menemani waktu kalian dalam beberapa menit ke depan. Teman-teman pasti sudah tahu ya kita bakal ngebahas apa, sudah dilihat dari judul dan thumbnail. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kenalin dulu segmen terbaru dari HDC Himicom Digital Content bernama Teleprompter, yang dimana di sini kita bakal ngebahas isu-isu, polemik-polemik yang terjadi di luar sana melalui sudut pandang mahasiswa, dosen, atau masyarakat ilmu komunikasi Universitas Mataram. Sebelumnya teman-teman pasti tahu kita bakal ngebahas apa, bisa dilihat dari judul dan thumbnail. Tapi sebelum kita langsung mengarah ke sana, kita bakal mengulas sedikit beberapa sejarah demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ada aksi Malari tahun 1974, yang dimana di sana mahasiswa memperjuangkan atau kritik atas kebijakan ekonomi pemerintah yang memudahkan investor asing pada saat itu. Kemudian di tahun 1998, yang dimana teman-teman juga pasti sudah tahu ya tujuan aksi itu apa, dan aksi protes atas kenaikan harga BBM di tahun 2013. Semua aksi tersebut dikawal oleh mahasiswa. Meskipun semuanya sudah berlalu dan sudah lama usai, tapi bukan berarti semangat mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi rakyat itu memudar. Buktinya pada tahun 2019, aksi demo besar-besaran mahasiswa kembali terjadi. Tepatnya pada tanggal 23 dan 24 September 2019 lalu di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas revisi Undang-Undang KPK yang dinilai sebagai upaya dalam pelemahan KPK. Sekaligus aksi tersebut juga sebagai bentuk penolakan RUU KUHP yang dinilai mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh ribuan mahasiswa dari berbagai lini perguruan tinggi di Indonesia. Namun, nada sumbang acap kali terdengar ketika demo-demo tersebut usai. Pasalnya, penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa kian semakin tak wajar dan terkesan mencari sensasi hanya untuk viral di media sosial. Lalu, kenapa demikian? Selamat datang di Teleprompter. Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Yuska, saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Agisa Talita Marmara, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Nama saya Arif Sunutriadi dari Angkatan 19. Harusnya sebagai mahasiswa yang terkenal dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, tentu saja tidak layak menggunakan kata-kata seperti itu, seolah-olah tidak ada diksi yang lain gitu untuk menyuarakan aspirasinya. Selain itu, buat apa diperjuangkan RUU PKS itu kalau pada kenyataannya ketika menyampaikan aspirasi, moral wanita di sana direndahkan. Menurut saya sangat tidak layak ya, karena dengan mereka buat poster seperti itu yang terkandung kata-kata vulgar gitu kan ya, itu sangat tidak mencerminkan gitu kesadaran sebagai mahasiswa, karena kesannya tuh nggak menjunjung tinggi martabat wanita gitu. Kalau dilihat dari layak apa enggaknya, saya ngelihat dari haknya dulu sih gitu, karena itu hak mereka kan, freedom of speech mereka. Tapi kalau dilihat dari sisi pride sebagai manusia ya sepertinya tidak layak ya, apalagi kebanyakan kan wanita gitu. Banyak diksi yang digunakan itu kayak aku jangankan 3 periode, mendingan 3 ronde aja kan gitu. Itu kan nanti kalau yang mengucapkan itu orang yang tidak bermaksud untuk demo kan pasti pikirannya wah ini sexual harassment nih ya gitu. Jadinya ya it's a free country now gitu, dan kita dikasih hak untuk ngapa-ngapain aja, belum tentu kita juga benar melakukan apapun gitu. Oke, baik. Saya mungkin perjelas dulu tadi gambar yang saya lihat apa ya. Jadi ada beberapa poster yang isi pesannya nggak sensitif gender gitu ya. Lebih menyudutkan perempuan, tapi kok justru yang bawa posternya perempuan gitu. Nah, memang kita ada kecenderungan bahwa pada setiap event itu yang ditonjolkan adalah unsur bagaimana bisa populer dan bagaimana bisa menarik perhatian. Namun untuk menarik atensi atau perhatian itu tidak harus seperti itu.
kita tetap harus bisa mengemas pesan-pesan yang kreatif, yang memang bertujuan mengena dengan tujuan dari demo itu sendiri gitu. Kalau memang tujuannya untuk demo dan memang untuk spesifik atau certain condition yang ingin diperbaiki, maka harusnya fokusnya ke situ, nggak melebar kemana-mana. Isi pesan pun harus dikemas dengan baik, santun, dan tidak merendahkan harkat ataupun martabat baik perempuan ataupun laki-laki sama sebenarnya. Jadi kita tidak menggunakan pesan-pesan yang justru menyudutkan perempuan ataupun menyudutkan lelaki. Kita nggak ada perbedaan di situ. Dan kalau memang kita kreatif enough untuk mengemas isi pesan, maka tidak akan pernah muncul kalimat-kalimat seperti itu pada poster-poster di setiap aksi massa. Karena tujuannya bukan itu. Jadi bukan atensi semata yang lewat, kemudian kita akan begitu saja mudah melupakannya. Untuk perempuan itu kalimat yang menyakitkan dan merendahkan. Dan untuk lelaki harusnya juga menjaga supaya isi pesan seperti itu tidak muncul ataupun terekam di media sosial ataupun di ranah publik. Menurut saya pribadi tentu saja tidak ya, karena Kartini sudah capek-capek memperjuangkan hak dan martabat seorang wanita, yang ada kata bila mana hal tersebut tidak dilakukan, mungkin sekarang wanita-wanita sekarang tuh tidak mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka hanya sibuk tentang masalah dapur dan masalah sumur. Kartini Masakin itu ialah wanita-wanita yang berani, yang solutif, yang inovatif, yang mau memperjuangkan segala hal. Tidak bersembunyi di balik kata saya wanita dan saya lemah. Menurut saya itu bukan cara yang baik ya, karena menurut saya Kartini Masakin itu adalah Kartini yang multitasking, terus independen agar dapat memecahkan stereotip di masyarakat gitu, bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah. Kalau menurut saya, apakah itu baik untuk merepresentasikan? Tidak banget ya kalau kita ngebahas diksinya ya. Tapi kalau kita membahas soal aksinya mungkin iya, karena sudah ikutlah ke jalan terkait apapun segmentasi mereka dan kenapa mereka ikut ya. Walaupun mungkin ada yang bilang untuk kebutuhan Instastory atau kebutuhan TikTok mereka gitu, tapi mereka hadir di sana. Dan untuk distribusinya tentu saja nggak banget ya untuk Kartini masa kini. Bayangin aja struggle Kartini untuk memperjuangkan wanita bisa berhak mendapatkan pendidikan, dan sekarang kita sudah berhak mendapatkan pendidikan yang terutama yang wanita gitu kan, dari semua kalangan. Kok malah menggunakan diksi sebagai orang yang tidak terdidik gitu. Saya rasa juga kalau Ibu Kartini melihat ya bakal ironi juga, miris juga gitu kan. Karena ini yang pengen saya sampaikan dari dulu mengenai kewanitaan ini. Saya bermimpi di mana sosok Kartini zaman sekarang itu tidak dicap sebagai wanita itu hebat gara-gara dia mempunyai rahim dan bisa meneruskan generasi selanjutnya. Tapi wanita itu hebat karena dia juga human being gitu loh. She is capable doing something great. Iya, mungkin salah satunya melahirkan anak dan mempunyai rahim untuk menggunakan hal yang hebat, tapi bukan cuma itu aja loh tentang wanita gitu. Wanita ya bisa melakukan hal apapun, bisa jadi CEO, polisi, tentara, whatever. Dan itulah menurut saya representasi masa kini Kartini itu, ketika dia bisa merepresentasikan bahwa wanita itu bukan sekedar spesial karena ada rahimnya aja gitu, tapi karena dia juga manusia yang kompeten. Tentu saja tidak. Representasi Kartini masa kini adalah sosok perempuan yang memberikan solusi, memberikan alternatif, gagasan, ide yang mampu mengubah keadaan. Kita tahu kondisi kita sedang sulit, tidak hanya secara nasional, secara global sedang sulit, dan kita tahu para penggerak untuk bisa bertahan dalam kondisi sulit ini salah satunya adalah perempuan. Jadi kita pernah lihat pada tahun 2020 early crisis, itu siapa sih yang sangat efektif dalam menangani krisis di berbagai negara? Figur yang muncul perempuan. Kita harus akui itu. Jacinta Ardern, kemudian Angela Merkel. Mereka sosok-sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan pada masa krisis. Nah, tentunya ini juga menjadi semangat dan motivasi di seluruh dunia
bahwa perempuan memang merupakan salah satu pemberi kontribusi solusi terbaik untuk masyarakat di sekitarnya. Itulah Kartini masa kini versi kita. Kalimat-kalimat satir yang dituangkan dalam poster tersebut mengandung unsur seksis. Walaupun tujuannya untuk mengkritik pemerintah, apakah layak seorang mahasiswa menggunakan diksi seperti itu? Terlebih lagi yang membawa poster tersebut adalah sosok perempuan yang secara tidak langsung mencoret harkat dan martabat dari perempuan itu sendiri. Terakhir, nama saya Bilal dan sampai jumpa di teleprompter selanjutnya.